Melihatmu di ujung kota, bintang-bintang bulan. Hey, langsung aja kita masuk ke segmen Kisum nih. Kisah musik Devano dan Nendra. Karena anak Mama Iis Dahlia tidak afdol kalau Devano tidak menyanyikan lagu dari Mama Iis. Oh gitu. Ya mampus deh gue. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja. itu kalau cengkok sih emang diajarin sih memang dari kecil. Karena memang kan apa ya, dari kecil ya pasti dicekokinnya lagu-lagu dangdut kan. Ya udah. Gitu. Iya. Dulu kan memang kan aku seneng banget aku masuk di generasi yang belum terlalu sosial media itu belum terlalu ini banget. Jadi aku masih pakai iPods, pada saat itu masih pakai iPods. Jadi iPods itu bareng-bareng. Nah di situ tuh iPodsnya itu isinya lagu dangdut semuanya. Jadi kayak bener-bener playlistnya kayak ya udah gue dengerin lagu. Padahal gue gak ngerti apa, tapi gue dengerin lagu dangdut. Sekarang baru nggak kayak ternyata gue dari kecil dengerin lagu dangdut terus ya gitu. Gokil. Aku kirain meskipun Mama Iis penyanyi dangdut, dia nggak mencekokin kamu lagu dangdut. Sebenarnya secara nggak langsung ya dia dicekokin gue sih gitu. Dan kamu terlahir sebagai anak artis. Menurut Devano, itu apakah sebuah keberuntungan atau justru yang aku katakan tadi malah jadiin beban? Emang menjadi seorang anak artis itu nggak gampang, nggak semudah itu, nggak semudah apa yang teman-teman pikirkan kayak wah lu mah anak artis udah lu bakal bahagia banget hidupnya, lu kayak segala macam, padahal nggak gitu. Jadi memang aku kalau dibilang beban atau nggak beban sih balik lagi sama usaha diri sendiri. Orang-orang menjulukin kamu itu aji mumpung kayak gitu, atau tanggapannya orang-orang kan pasti ngomongnya gitu kan, ini paling Devano numpang tenar nih sama mamanya. Tanggapanmu tuh kayak gimana? Dan kamu mensiasati itu seperti apa, Dev? Nah itu yang tadi aku bilang juga soal mental ya. Ya sebenarnya jadi anak artis tuh bebannya itu sebenarnya cuman itu doang bebannya. Dan itu bukan hal yang mudah banget untuk survive. Jadi kayak bener-bener bener-bener beban banget jadinya. Sebenarnya beban tuh jatuhnya tuh kayak pembulian sih. Ngerti gak? Kayak aku juga kan tahun 2017 masuk ke dunia industri ini kayak berat bangetnya soal netizen. Apalagi aku juga masuk di generasi era digital di mana kayak netizen tuh paling pertama deh yang masuk ke dunia perkarir. Nah, jadi kayak bener ya susah banget. Aku juga ada di fase kayak pertengahan karir nih, setelah aku punya 4 single atau udah main berapa film, aku ngerasa kayak aduh kok orang-orang tuh, gue maksudnya udah berkarya gitu, maksudnya gue udah jadi diri sendiri gue untuk mengeksplor musik, tapi tetap aja begitu omongannya, kayak bener-bener ada di fase dimana kayaknya emang berhenti aja deh, kayaknya emang nggak di sini. Tapi ternyata tuh balik lagi karena karena banyak banget teman-teman yang support juga, dan banyak banget aku juga mikir lagi ada banyak banget hal yang harus disyukurin juga selama, sebenarnya nggak cuman dari netizen juga, cuman ya dari lingkungan juga. Aku masuk ke dunia industri ini waktu itu pada saat umur 15 tahun, which is 15 tahun aku bersyukur banget ternyata aku udah bisa main musik, udah bisa bekerja, udah bisa kenal sama pemusik-pemusik yang lain. Itu aku benar-benar bersyukur banget terlepas dari apa kata netizen lah. Tapi emang apa yang paling mendorong kamu akhirnya yakin terjun di dunia entertain? Terlepas dari orang tua ya. Yang bikin aku yakin itu karena memang dari diri sendiri lagi sih. Karena aku memang suka banget musik. Karena aku orangnya suka menyimpan rasa, suka memendam rasa. Jadi aku tuh nggak gampang untuk mengungkapkan sesuatu ke orang. Makanya aku masuk ke musik juga karena aku pengen ngungkapin sesuatu itu lewat lirik, lewat melodi-melodi, lewat nada-nada. Jadi gitu. Mulai karir di usia 15 tahun itu kan terbilang masih muda banget. Apa yang akhirnya kamu rasain di usia yang masih muda, yang harusnya kamu itu lagi having fun bareng teman-teman atau lagi ngabisin masa muda, tapi justru kamu habiskan dengan berkarir? Betul banget. Iya, yang aku rasain juga di saat teman-teman aku ngerjain tugas MTK, apalagi ulangan, lagi benar-benar bimbel segala macam, tapi aku malah kayak nyari uang, kayak aku tuh mikirnya jadi lebih beda gitu. Yang rasa aku bikin aku beda tuh
pada saat aku satu SMA teman-teman lagi belajar, aku malah mikir kayak besok gue nyari uang gimana lagi ya. Ternyata lebih ke situ, kayak bener-bener sedewasa itu jadinya. Jadi memang bener-bener apa ya, karena juga udah bekerja dan cari uang dari saat usia 15 tahun, usia yang sangat muda banget untuk bekerja. Jadinya pikiran juga semakin matang ke situ sih jadinya. Jadi lebih terarah aja. Masa-masa terpuruk atau yang kamu pengen menyudahi itu di masa yang kapan, dan apa yang membuat kamu akhirnya ngerasa kayak gitu? Tahun lalu tuh aku ngerasa kayak apa yang aku lakuin tuh kayak jadinya sia-sia aja gitu karena kata-kata orang. Balik lagi sih sebenarnya sih karena kata-kata orang. Jadi kayak aku orangnya terlalu mendengarkan apa kata orang. Jadi kayak apa yang mereka bilang tentang keluargaku, apa yang mereka bilang tentang lagu-lagu aku, apa yang mereka bilang tentang karya-karya aku, apa yang mereka bilang tentang diriku lah. Pokoknya lebih tepatnya aku ngerasa kayak jadinya kayak pengen berhenti aja gitu, karena ngerasa kayak udah cukup deh kayaknya. Gue tuh jalannya tuh sebenarnya pengen untuk berkarya, untuk bahagia, untuk ngebahagiain orang lain, tapi bukan kayak gini gitu. Jadi kayak bener-bener bisa dibilang jadi kayak punya rasa cemas dan takut yang berlebihan jadinya. Sebenarnya sih itu wajar ya kalau di usia segitu. Tapi iya, mungkin tapi karena aku masuk di usia yang terlalu muda dan juga belum punya bekal apapun tentang itu, karena aku juga masuk pengen nyanyi, bukan untuk macem-macem gitu. Jadi pas tahu aku kayak gitu tuh kayak bener-bener kayak langsung gitu kayak. Terus peran orang tua kamu gimana dong? Tahu anaknya terjun di dunia entertain dengan semudah itu, cara mereka menguatkan kamu seperti apa? Atau jadi urusan sendiri akhirnya? Iya sih. Iya memang pada akhirnya memang dari diriku sendiri yang survive. Orang tua cuma ngasih tahu kalau misalkan ya ini kerjaan lah. Ini dunia industri entertainment segala macam. Ibu aku sih lebih cerita kayak ya isdalit 30 tahun di dalam industri musik, kayak benar-benar tahu buruk-buruknya mana, tahu baik-baiknya mana. Jadi kayak benar-benar dikasih tahu, dan memang dari situ sih aku memang baru paham kayak memang ternyata di setiap kerjaan tuh ada yang sejahat itu gitu sih. Dan baik lagi sama diri sendiri sebenarnya, kesembuhannya itu pasti dalam diri sendiri. Kalau misalnya kita nggak kuat ya kita bakal jatuh, tapi kalau kita kuat kita pasti bisa survive. Terus di masa terpurukmu ada nggak sih orang-orang yang sangat support di masa itu di tahun lalu? Banyak banget. Yang bikin aku survive banget ya itu aku pacaran juga, dan aku juga akhirnya juga ya nemuin apa yang aku mau, nemuin apa yang orang-orang apa yang orang-orang cari juga aku nemu banget. Kayak dikelilingi cinta banget deh pokoknya, kayak bener-bener aku tuh hal positif tiba-tiba tuh masuk banget, tiba-tiba masuk kayak motivasi dari orang, teman-teman aku juga, terus segala macem, fans apalagi ya banyak banget sih tiba-tiba yang masuk, kayak bener-bener setiba-tiba itu. Karena aku pada saat itu memang kayak pengen berhenti banget, kayak udah gak kuat banget. Aku juga sempat cerita sama admin fans aku kayaknya udah deh, aku tuh pengen berhenti banget. Terus kayak ya udah capek lah, udah cerita juga apa yang aku ceritain ke kakak sekarang nih, kayak I'm done gitu, kayak gak kuat gue pengen sekolah aja deh gitu, gue pengen mungkin gue jadi businessman, jadi orang normal. Iya, gue pengen jadi orang normal aja gitu. Orang normal. Tapi tadi bilangnya karena dorongan dan menemukan pacar yang akhirnya kamu tunggu, dan dia juga jadi sistem support juga untuk Devano akhirnya. Emang apa ini yang paling didorong dari seorang pacarnya Devano yang akhirnya membuat kamu betul, aku ngerasa kalau aku ngerasa kayak di saat orang-orang tuh kayak ngehakimin aku, di saat orang-orang kayak ngejudge aku dilihat dari segi mungkin ibu aku atau papaku, keluargaku, masalah keluarga segala macam yang ada di media-media, tapi orang ini tuh kayak benar-benar baik banget sama aku. Dia tuh kayak ngelihat itu semua, kayak ngerti nggak, kayak cuman fokus ke diri aku sendiri, kayak bener-bener Dev, kamu tuh nggak kayak gitu. Kalau misalkan emang bener ya keluarga kamu kayak gitu, tapi kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu tuh pasti bisa untuk survive dari ini semua. Kamu tuh pasti bisa untuk semangat untuk ngebangkitin kita semuanya, karena kamu nantinya bakal kamu nanti bakal punya istri dan anak-anak, dan kamu tuh harus bisa ngebangkitin mereka. Jangan sampai kamu sekarang
ngedown duluan. Wow, sangat visioner sekali pacar kamu, Dev. Betul banget. Visioner sekali, jadi memandang ke depan bukan ke belakang. Good banget, nggak salah pilih. Kayaknya teman-teman pada tahu nih ya, siapa pacarnya Devano, tolong komen. Sangat mensupport kamu di perjalanan karir kamu ya, termasuk pacar kamu. Hingga akhirnya jadilah sebuah karya yang luar biasa, album Devano dan Nendra yang udah rilis Cerita #1. Apakah ini juga ada intrik-intrik nyiptain lagu berdasarkan orang-orang yang sayang sama kamu? Iya, di album pertama ini aku ada 2 lagu yang aku ciptain. Yang pertama banget tuh Cintaku Hilang, aku kerja sama Pika Iskandar. Terus yang kedua, aku nyiptain lagu tentang perjalanan cinta aku, tentang prosesnya perjalanan cinta itu. Kayak itu judulnya Ayu. Dan memang beberapa yang lain tuh di album ini tuh lebih ke sweetnya sih. Kayak aku dengerin album ini juga yang pertama Cerita 1 ini sweet, kayak lebih genrenya tuh lebih kayak adem. Kayak semua lagu tuh kayak benar-benar bisa bisa didengar sama semua kalangan lah gitu. 10 lagu yang dalam album Cerita #1 ini mana nih kira-kira yang paling kamu andelin, suka banget? Ada 3 lagu sih, 3 lagu baru di albumnya. Jadi kayak aku kan memang ngeluarin album ini 5 single dan tambahan 6 single tambahan 4 lagu baru. Jadi yang benar-benar aku andelin banget tuh ada 3 lagu, which is judulnya? Lupa sih gue. Kisah Indah. Yang pertama Kisah Indah itu yang nyiptain Rika Ruslan dari The Groove dan di arrangement sama Mas Ari Aru. Dan yang kedua lagu Tahukah, judulnya Tahukah ini yang nyiptain Pika Iskandar. Dan Tahukah ini nanti nih yang Tahukah ini menurut aku yang aku banget, kayak ini gue banget kayak gitu. Oke, tapi yang paling menarik nih, lagu baru yang barusan juga dirinya itu Ayu sama Kisah Indah, benar ya? Betul. Video klipnya. Nah, boleh diceritain nggak, Dev, untuk lagu Ayu ini siapa yang nyiptain liriknya, yang aransemen? Apakah ini murni kamu yang ada sumbangsih dari orang lain? Ini memang aku yang nyiptain sendiri sih. Jadi kayak pada saat itu bulan September kalau nggak salah. Jadi aku memang sengaja untuk main gitar. Chordnya simple banget, sesimpel itu. Ya kan Jus ya? Jadi chordnya benar-benar cuma gini doang, gini. Tapi aku mikir gimana caranya aku dari chord yang segitu doang, gimana caranya kalau aku bisa bikin sebuah melodi yang benar-benar ketangkep banget sama orang. Dan ternyata melodinya kayak gini. Malam ini aku lagi kesepian, melihatmu di ujung kota. Bintang-bintang, bulan-bulan bertaburan. Malam ini aku lagi kerinduan. Kayak gitu kira-kira.